bukalah hati manusia dengan kata-katamu yang baik, yang lembut, yang tidak menyakitkan, yang tidak menyentuh yang dianggap sakral oleh mereka. Buka hati mereka, niscaya mereka akan membuka akal pikiran mereka untuk mendengarkan kamu. Abah, apa ukuran dan standar penistaan agama dalam Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam menjalani kehidupan ini untuk selalu berakhlak, baik dalam bicara, dalam sikap dan perbuatan. Akhlak itu merupakan tujuan dari misi Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebagai sesama kaum muslimin tidak dibolehkan sama sekali menista agama orang lain atau mengolok-oloknya. Karena ini tidak akan membawa mereka untuk menerima atau memahami kebenaran, malah akan membawa mereka untuk semakin jauh dari kebenaran. Dan ini merupakan adab yang buruk yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita maupun para Nabi sebelumnya. Bahkan Allah melarang kita untuk mencaci maki sembahan yang disembah selain Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adban bighairi ilmin. Jangan kalian mencaci sembahan atau orang-orang yang menyembah selain Allah. Hanya sebagai balasannya, mereka mencaci Allah tanpa dasar ilmu. Dan mencaci bukan jalan untuk menyampaikan kebenaran, malah jalan untuk menjauhkan orang dari kebenaran dan mendorong mereka untuk terbawa oleh tipu daya syaitan. Jadi mengolok-olok, melecehkan keyakinan orang lain, atau menggunakan bahasa-bahasa yang nyeleneh, itu hukumnya haram. Dan itu bertentangan dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kita diajarkan dalam Al-Quran, di saat mendengarkan ledekan, cacian, orang-orang yang mempermainkan ayat Allah, pada saat kita mendengarkan mereka melakukan hal ini, atau berkumpul sambil meledek dan melecehkan nilai-nilai Islam, kita diperintahkan untuk bangkit dan tidak duduk bersama mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan dalam Alkitab sebelum ayat ini pada surat An-Nisa. Kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, hendaknya kalian tidak duduk bersama mereka hingga mereka berpindah ke dalam pembicaraan yang lain. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik bersama orang kafir dalam api neraka jahanam bersama-sama. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini dalam surat An-Nisa, yang melakukan pelecehan dan mengolok-olok agama Allah adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman mereka tapi menyembunyikan kekafiran mereka. Tapi yang turun sebelum ayat ini, yaitu sewaktu Nabi masih berada di Mekah, kita jumpai pada ayat 68 dari surah Al-An'am. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kamu melihat ada orang-orang yang membicarakan, memperbincangkan ayat-ayat Allah dengan melecehkan, mengolok-olok, Allah perintahkan kita untuk berpaling dari mereka. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kalau kamu dibuat lupa oleh syaitan, tidak sadar duduk bersama mereka, begitu kamu ingat, kamu hendaknya bangkit. Kalau dari orang-orang kafir, kita diperintahkan untuk beralih meninggalkan mereka sampai mereka bicara dalam urusan yang lain. Kalau dari orang munafik, kita juga diperintahkan untuk apa? Untuk meninggalkan mereka. Begitu mereka bicara yang tidak benar, kita bangkit, tinggalkan mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum. Jadi kalau kamu duduk bersama mereka, tidak bangkit, maka kamu sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan menyatukan orang munafik dan orang kafir dalam api neraka jahanam bersama-sama. Jadi jelas sekali bagaimana kita memahami apa itu penistaan dalam agama, baik dari sesama orang Islam terhadap sesama saudaranya,
atau dari orang Islam terhadap orang non-Islam, atau dari non-Islam terhadap kita kaum muslimin, bagaimana cara menanggapinya? Jadi dalam kesempatan ini saya ingatkan bahwa kita dilarang untuk menggunakan bahasa-bahasa ejekan, olok-olokan, ya, terhadap keyakinan agama siapapun. Apalagi terhadap agama kita, yang kita yakini kebenaran. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata kita pada akhir-akhir menjumpai dan mendapatkan fenomena pelecehan terhadap agama. Justru datangnya dari tokoh-tokoh agama. Bahkan yang belajar agama. Di mana mereka pada saat menyampaikan ayat-ayat Allah atau agama, diiringi dengan guyon, lelucon, humor, bahkan membawa pembicaraan yang mengandung pornografi. Baik isyarat maupun terang-terangan. Mereka beranggapan bahwa ini katanya cara untuk menarik massa. Padahal dia melecehkan agama Allah. Menodai kehormatan agama Allah. Mengaburkan agama Allah dan pemahamannya dari manusia. Akhirnya banyak orang merasa jijik terhadap agama karena ulah perbuatan mereka. Padahal ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang penistaan agama, pelecehan agama, saat ini justru yang terbanyak dari tokoh-tokoh agama. Dari kiai-kiai, dari ustadz-ustadz, termasuk dari habib-habib juga. Untuk menarik massa, supaya digemari, supaya dicintai dan diikuti, dia menjadikan agama Allah sebagai permainan. Dengan menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan-perumpamaan yang menjurus ke arah yang tidak baik. Jadi menyedihkan sekali, kita ingin agama kita mulia. Orang yang beragama juga mulia, tapi ternyata kita melakukan penistaan, pelecehan terhadap agama Allah. Datangnya bukan dari orang kafir, datangnya dari tokoh-tokoh agama. Islam mengajarkan kita untuk menyampaikan kebenaran dengan adab yang baik dan kekuatan logika, bukan dengan adab yang buruk atau kita mempergunakan logika kekuatan karena kita merasa mayoritas. Bukalah hati manusia dengan kata-katamu yang baik, yang lembut, yang tidak menyakitkan, yang tidak menyentuh yang dianggap sakral oleh mereka. Buka hati mereka, niscaya mereka akan membuka akal pikiran mereka untuk mendengarkan kamu. Tapi kalau kamu memulai dengan menyakiti perasaan orang dengan bahasa yang kasar, mereka akan tutup diri untuk mendengarkan apa yang kamu sampaikan, apalagi memikirkan. Jadi iftah quluban nas yaftahu laka uqulahum. Buka hati manusia bil kalimit thayyibah dengan kata-kata yang baik. Niscaya mereka akan buka akal mereka untuk mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Jadi kesimpulannya, menggunakan kata-kata yang nyeleneh, mengejek, meledek, ya, baik terhadap agama, keyakinan non-Islam, apalagi terhadap sesama kaum muslimin, itu diharamkan dalam agama. Ini bentuk penistaan terhadap agama. Jadi akhlak ini yang paling penting. Jangan orang lebih menekankan kepada mazhab, kepada sekte, akhlak. Siapapun yang akhlaknya buruk, mau dari NU, dari Muhammadiyah, dari Salafi, dari Khalafi, dari Sufi, dari Syiah Sunnah, dia jatuhkan martabatnya. Tapi yang berakhlak mulia, dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaannya, dialah orang yang mulia dari kalangan manapun juga. Jadi bukan kelompok golongan mazhab yang menyelamatkan iman, ketakwaan, dan akhlak budi pekerti yang luhur. Ini yang akan menempatkan orang tersebut di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam.